Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pada hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 15 saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 15. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang-orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah salah satu momen penting di dalam kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Berita tentang kelahirannya sudah dinubuatkan. Kemudian Yesus melayani selama di dunia, hidup di dunia, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, lumpuh, sakit kusta, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan lain-lain. Banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu sekalian, kebangkitan ini menjadi satu hal yang signifikan bagi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika Yesus hadir di dunia, tugas utamanya adalah mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Ketika mati, Allah mati, Yesus mati, maka Yesus harus bangkit sebagai tanda bahwa maut telah dikalahkan. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus merupakan tanda bahwa maut sudah tidak berkuasa lagi dalam diri orang percaya. Sehingga orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, imannya dikatakan tidak sia-sia. Bagi kita Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merayakan Paskah itu sekedar seremonial belaka. Kita tidak tahu bahwa momen Paskah itu adalah momen di mana kita harus mengingat bukan hanya Yesus bangkit dari mati, tetapi kita harus mengerti bahwa maut sudah dikalahkan. Bagi kita yang sudah di dalam Tuhan, berarti maut tidak berkuasa di dalam hidup kita. Kehidupan kekal sudah menjadi jaminan di dalam diri kita yang mengaku sebagai orang percaya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita meyakini bahwa keselamatan sudah di tangan kita sudah mendapatkan hidup kekal, maka seharusnya ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini yang kita tahu hidup ini hanyalah sementara dan tujuan utama kita adalah bersama dengan Tuhan di surga, hidup kekal, maka kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan ketika kita menghadapi lika-liku pergumulan hidup kita. Itu sudah pasti Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan bagi anak-anaknya yang bergumul di dalam pergumulan yang berat. Entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan ekonomi, entah itu pergumulan rumah tangga. Karena apa? Janji Tuhan bahwa kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Kenapa hidup di dunia ini sementara? Berarti pergumulan kita juga tidak kekal. Pergumulan kita pergumulan yang sementara. Bapak Ibu mau sakit, sakitnya sementara. Pergumulan ekonomi, pergumulannya itu sementara. Pergumulan keluarga, pergumulannya itu sementara. Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini sementara. Tujuan kita sebagai anak Tuhan adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Sehingga Bapak Ibu tetap kuat, tetap semangat, tetap bersandar pada Tuhan ketika kita menjalani pergumulan-pergumulan hidup.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan hari ini kami dikuatkan bahwa maut sudah tidak berkuasa dalam hidup kami, tapi kami sudah memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.